Oke, selamat sore Bapak Ibu semua. Terima kasih pada hari ini sudah datang dan mendengarkan Power Focus. Maksud saya Power Stock Focus satu saham yaitu LSIP. Ini adalah program terbaru dari PT Paramitra Sekuritas untuk menjelaskan profil perusahaan. Dan memang untuk hari ini, hari Jumat, tanggal 14 Juli tahun 2017, kami akan membahas tentang LSIP, yaitu PT London Sumatera Indonesia. Dan untuk hari ini kita perhatikan profil perusahaan PT London Sumatera Indonesia, juga dikenal sebagai Lonsum, didirikan di tahun 1906 ketika bernama Harrison and Crockfield PLC. Dan perusahaan ini bergerak di sektor perkebunan yang pertama kali berbasis di London, namun membuka lahan perkebunannya pertama di Indonesia di dekat kota Medan, Sumatera Utara. Dan dari tahun ke tahun, Lonsum telah berkembang menjadi salah satu perusahaan perkebunan terkemuka di dunia. Dan memang untuk saat ini, Lonsum sendiri adalah anak perusahaan dari PT Indofood Sukses Makmur atau INDF. Dan berikut struktur pemegang sahamnya yang kita perhatikan adalah PT Salim Infomas Pratama Tbk, Indofood Agri Research dan Public. Dan kita perhatikan total of share-nya. Untuk yang paling tinggi adalah PT Salim Infomas Pratama, ini 4 miliar, dan juga Indo Agri Research ini 7 juta, dan memang untuk pabrik sendiri adalah 2 miliar ya. Oke, dan memang ini persentase dari struktur pemegang saham yaitu 99,95%. Dan memang untuk di tahun ini jumlah lembar saham yaitu 6.811, maksud saya 6 miliar 819 juta 963.965 untuk jumlah lembar sahamnya. Dan memang ini treasury shares-nya totalnya, dan juga type of shareholder-nya foreign institution 270, local institution 458, foreign individual 66, dan lokal individual 6.665. Lalu, nah ini struktur pemegang sahamnya Indofood, ini induknya, lalu ada Indo Agri, SINP, dan juga terakhir Lonsum, baru terakhir adalah pabrik sebesar, dan ini fokus di Lonsum LSIP ini, yaitu dari pabrik 40, lalu juga dari Indo Agri 0,1, dan juga dari Indofood sendiri ini 50,1, dan itu terlihat dari SINP yang cuma 59,5%. Lanjut, nah ini produk portofolionya Bapak Ibu untuk LSIP. Yang pertama adalah dia akan menjual kelapa sawit. Ini penjualan utamanya, lalu juga benih bibit kelapa sawit nomor 2, lalu yang ketiga adalah karet, dan yang keempat ada other, salah satunya adalah coklat. LSIP adalah penjual barang coklat juga untuk other. Dan ini review kinerja LSIP di tahun 2016. Untuk tahun 2012, industri agribisnis harus menghadapi kondisi ekonomi menantang, yaitu situasi ekonomi global yang belum membaik akibat harga komoditas yang masih tidak dapat diprediksi. Dan memang kalau saya lihat kondisi cuaca yang tidak menentu akibat efek El Nino di tahun 2015 telah berakibat negatif pada kinerja produksi industri perkebunan di tahun 2016. Namun, pulihnya harga komoditas terutama produk kelapa sawit pada semester kedua tahun 2016 tidak cukup untuk mengimbangi turunnya produksi kelapa sawit langsung di tahun 2016. Dan memang untuk di tahun 2016 ini harga CPO membaik dari rata-rata 615 per US dollar per ton menjadi rata-rata 704 per ton di tahun 2016, karena memang efek El Nino ini produksi tidak kuat ya, maksudnya menurun, dan ini mengakibatkan harga CPO itu menguat ya, karena memang secara produksi menurun, namun permintaan tetap berjalan dengan statis, dan ini mengindikasikan kenaikan harga di 611 pada menjadi 704 di tahun 2016. Dan ini sangat berbeda di tahun yang sebelumnya. Dan memang tahun sebelumnya memang cukup kecil juga kalau diperhatikan. Di tahun 2015 harga CPO hanya 615, dan itu juga terjadi karena efek El Nino. Dan di tahun 2016 peningkatan dari PDB dari tinggi di tahun 2014 PDB-nya 4,8, dan di tahun 2015 PDB-nya 4,8, dan di tahun 2016 PDB-nya 5,1. Ini membuat
makro Indonesia bagus sehingga harga CPO-nya menguat, dan kita perhatikan di tahun 2016 sendiri ini harga CPO di rata-rata di 704. Lalu, nah ini penjualan kontribusinya dan paling banyak adalah CPO palm produk, yaitu produk sawit memberikan kontribusi sebesar 91,1% dari penjualan konsolidasi, sedangkan penjualan karet, benih bibit, dan produk lainnya memberikan kontribusi masing-masing sebesar 5,2%, 1,9%, dan 1,8% dari penjualan konsolidasi konsumsi beras. Dan memang kita memfokuskan bahwa untuk saham LSIP yaitu bergerak di agriculture, salah satunya adalah produk sawit untuk LSIP. Nah, ini outlook LSIP di tahun 2017, menyambut tahun 2017 sebagai perusahaan agribisnis, melihat bahwa harga komoditas, terutama harga minyak sawit, akan terus bergejolak di tengah ekspektasi peningkatan produksi kelapa sawit, serta permintaan yang tidak dapat dipastikan dari pasar-pasar utama. Pertumbuhan ekonomi yang lambat di pasar utama seperti Tiongkok merupakan salah satu faktor penting yang dapat menentukan perubahan permintaan di industri ini, yang diperkirakan dapat mempengaruhi pergerakan harga ke depannya. Jadi LSIP terus fokus kepada pasar domestik karena Indonesia merupakan konsumen kedua terbesar kelapa sawit. Dan untuk saat ini memang Indonesia secara makro sekarang sudah growth, sudah tinggi. Maksud saya sudah mau menguat untuk perbaikan dibandingkan tahun 2015 maupun 2016 masih di area bawah. Itu terlihat dari PDB-nya di 2015 4,8 dan PDB di tahun 2016 45,1. Dan memang masih ada potensi untuk penguatan untuk PDB di tahun 2017 dan memberikan indikasi adanya perusahaan yang bergerak di sektor agriculture menguat. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Lalu untuk laporan keuangannya, nah ini kita perhatikan di dalam jutaan rupiah 2012 LSIP mencetakkan pendapatan ini dalam jutaan rupiah ya. Nah ini kita perhatikan 4,21, ini juga penjualannya cukup baik ya di tahun 2012. Lalu juga bentar, lalu juga di 2012 ini juga mencapai harga yang menurun, walaupun menurun 4,1, namun saya perhatikan penurunan ini tidak terlalu tidak terlalu tidak terlalu dalam, dan memang di tahun 2014 juga menguat lebih tinggi 4,7, dan di 2015 juga 4,189, dan di 2016 ini turun di 3,847. Nah, untuk saat ini kita perhatikan estimasi tahun 2017 ini, saya menghitung asumsi adalah harga CPO 790 per ton dengan kurs dolar 13.450, penjualannya, maka penjualannya rencana di estimasi 2017 yaitu sekitar 4 triliun 786.596, dan indikasinya laba kotor itu masih di 1,4 triliun dan laba operasinya di 1 triliun, dan laba sebelum pajaknya di 957, dan laba bersihnya 813. Yaitu kita perhatikan ketika penjualannya ini berfluktuatif ya Bapak Ibu, dari 1,1 triliun jadi 768 miliar, 926 miliar, lalu 623, dan yang paling rendah di tahun 2016 562. Dan memang kalau saya hitung-hitung dengan harga CPO 760 yang menguat dibandingkan tahun 2015-2016, indikasinya estimasi masih tetap di 813, dan untuk tahun 2018 ini saya perkirakan akan menurun, namun perlu di adjustment lagi nanti setelah tahun 2017 selesai, kami akan adjustment lagi untuk melihat perdagangan atau perkiraan market yang berada di sektor agriculture. Namun untuk saat ini kami masih estimasi di 709,288 untuk LSIP. Nah, melihat pembahasan dari market value penutupan kemarin, yaitu maksud saya pada hari ini 14 Juli ini ditutup ini ditutup 4,5 ya untuk hari ini. Nah, memang kalau saya perhatikan di 14,45 dan share outstandingnya juga lembar sahamnya di
yang tadi saya bilang yaitu 6 miliar 822 dan market capitalization-nya di 9 triliun ya. Dan estimasi laba tahun 2017 yaitu 813 dan hitung-hitungan market value pada tahun 2017 kami memprediksi IPS-nya 116, PI-nya 12 dan beta-nya 0,22. Untuk beta sendiri ini adalah risiko dan risikonya masih rendah untuk saham yang bergerak di LSI. Nah, kesimpulannya adalah kalau melihat dari chart dari LSIP, kami melihat pada perdagangan yang terakhir, yaitu pada Juli 2017, LSIP berada di level 1445. Potensi untuk target semester 2 tahun ini yaitu di 1700 untuk Bapak Ibu investor ini juga bisa untuk kita punya target di 1700 untuk kita taking profit. Namun ada beberapa pelaku pasar yang sudah saya sarankan untuk masuk di bawah harga uh, di bawah harga 1400 areanya waktu itu untuk para trader ini itu sudah ada yang masuk di 1300 380 memang ini sudah untung ya kalau udah beli di area sini ya. Namun untuk memang ini sudah area untung ya di sini. Memang waktu itu udah beberapa pelaku pasar yang sudah disarankan, namun mereka juga udah masuk dan untuk trader mungkin ini potensi untuk taking profit terlebih dahulu Bapak Ibu. Uh, saya menghitung ulang untuk taking profit terlebih dahulu di RSI kuatnya di 1450 dan 1525. Memang ada dua, namun ya, pasti terkadang kalau chart atau RSI kan terkadang akan swing, akan terkoreksi lagi, nanti akan naik lagi, terkoreksi lagi akan naik lagi. Jadi memang ini ada momen dan memang harganya ditutup di 1445 dan disarankan untuk level yang sudah cukup di 1380 udah beli, disarankan bisa di taking dulu di 1450 dan juga sebelum nanti ada koreksi ke bawah sehingga saya pikir taking profit yang cukup menguntungkan untuk bagi investor yang jangka pendek. Namun bagi investor yang jangka panjang saya punya target di semester 2 ini LSIP akan bergerak di 1700 target saya. Nah, dan bagi para investor yang belum masuk, kami sarankan untuk masuk di area supportnya aja di 1400 sampai dengan 1430. Ini terlihat Bapak Ibu, indikator stokastik sudah berada di zona overbought yang mengindikasikan adanya tren penurunan dan itu kalau saya lihat adalah kita bisa dan potensi ini akan terjadi swing ke bawah. Jadi kalau saya sarankan untuk Bapak Ibu mau masuk di agriculture, ini saya sarankan di 1400 sampai dengan 1430 untuk kita spekulasi buy. Dan bila mana pergerakannya nanti cenderung downtrend atau ke bawah, Bapak Ibu bisa cut loss di bawah harga 1365 supaya tidak meninggalkan resiko yang terlalu berlebihan. Jadi untuk saat ini LSIP masih dalam kecenderungan yang baik ya, dan memang itu terlihat dari kalau hitungan statistikanya yaitu betanya 0,22 yang mengindikasikan masih beta di bawah satu, itu artinya masih resiko tidak terlalu tinggi. Dan memang kalau saya perhatikan agriculture sekarang memang sudah bergerak naik karena kan juga makro Indonesia juga bagus dan apalagi sudah efek El Nino sudah selesai di tahun 2016 dan 2017 produksi, apalagi ditambah musiman lebaran, ini masih indikasi bahwa penguatan di semester 2 cukup baik dan dengan target 1700 saya rasa ini masih bisa untuk taking profit di semester ini. Namun untuk para trader atau disebut dengan investor yang jangka pendek, untuk masuknya bagaimana ya saya sarankan kita bisa masuk di area supportnya di 1400 sampai dengan 1430 dengan asumsi support itu masih cukup kuat dan kami bisa disarankan untuk mengambil. Namun ketika sudah mengambil di harga 1300 dan mau taking, silakan bisa dijual di 1450 dan 1525 bagi yang sudah optimis candle atau trennya akan menguat dan bisa taking di 1525. Namun bagi Bapak Ibu yang investor jangka panjang, saya sarankan juga boleh saya menyarankan untuk membeli di biaya yang rendah ya. Membeli biaya rendah itu di 1400 dan 1430 dan dengan taking profit di semester 2 ini yaitu target 1700. Namun kalau misalnya
jam. Ini diperbolehkan juga dimanapun, namun saya rasa di bawah 1.700 masih cukup oke. Namun kalau untuk trader atau investor jangka pendek, biasanya mereka akan mencari biaya yang murah untuk mendapatkan return yang lebih tinggi. Jadi sarankan di level supportnya di 1.400 dan 1.430. Dan memang ini sekali lagi ini tergantung dari eksekusinya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu seorang investor pendek atau disebut dengan trader atau investor jangka panjang. Dan ini pilihannya dari Bapak Ibu. Dan kalau misal harganya sudah downtrend, itu saya sarankan cut loss di harga 1.365. Kurang lebih seperti itu untuk hari ini. Dan oh ya. Dan terima kasih Bapak Ibu sudah mendengarkan report fokus stock, maksud saya Power Stock Fokus LSIP, program terbaru dari PT Paramitra Sekuritas. Semoga ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk Bapak Ibu untuk minggu depan bisa masuk ke LSIP, dan kiranya untuk program ini akan dilakukan sebanyak kali di bulan ini, yaitu di minggu kedua dan minggu keempat. Terima kasih, selamat sore, selamat weekend, dan semoga di minggu depan mendapatkan cuan yang lebih lagi daripada minggu